Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan kami menjadikan manusia sebagai umat pertengahan atau umat wasata, umat yang adil dan pilihan untuk menjadi saksi atas manusia dan juga saksi atas Rasulnya. Hamba Allah sedang jemaah yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang berwatak keadilan, dan Islam adalah agama yang mewujudkan kemaslahatan melalui keadilan. Kemaslahatan bisa terwujud dengan prinsip-prinsip keadilan, karena keadilan itu adalah merupakan kebutuhan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Apakah dia agamanya Islam atau agamanya non-Muslim, apakah dia makhluk hewan dan tumbuhan dan makhluk apa saja, semua memerlukan prinsip-prinsip keadilan. Oleh seorang ulama yang terkemuka di antara banyak ulama seperti kita ketahui, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa beliau menekankan tentang pentingnya prinsip untuk menjalankan suatu proses dengan ihdinas siratal mustaqim, yaitu ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tatkala seorang ingin berada pada prinsip keadilan, maka dia harus melalui jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberi nikmat oleh Allah dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama At-Tabari menjelaskan misalnya bahwa yang dimaksud dengan umat wasata itu ialah umat yang mampu untuk berada pada situasi dan kondisi bagaimanapun, yaitu untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Karena itulah maka para ulama sepakat bahwa orang-orang yang ingin menegakkan keadilan itu adalah wajib melalui proses amar ma'ruf nahi mungkar, bukan sebaliknya amar mungkar nahi ma'ruf. Karena tidak mungkin bahwa prinsip keadilan bisa ditegakkan melalui cara-cara yang amar mungkar nahi ma'ruf, karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Sidang Jumat yang berbahagia, para ulama juga sepakat bahwa yang dimaksud keadilan itu ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau manusia hidup dengan kebutuhan jasmani dan rohani, maka keseimbangan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani adalah merupakan bagian dari prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kesetaraan. Prinsip keseimbangan itu berarti prinsip yang dimana manusia tidak boleh dia hulu artinya berlebihan. Misalnya dia berlebihan untuk memenuhi kebutuhan secara jasmani. Kebutuhan jasmani misalnya makan, minum. Nah, kalau kemudian setiap hari dia makan, jadi hidupnya untuk makan, seperti hewan misalnya, karena hidupnya diperuntukkan Allah untuk makan, maka setiap hari pekerjaannya mengunyah dan mengunyah. Itu artinya bahwa
Hewan memang diperuntukkan tempannya untuk makan setiap hari. Tetapi manusia sebaliknya, makan dia untuk hidup. Dalam arti bahwa dia makan, memenuhi kebutuhan makan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bukan sebaliknya. Oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia, keseimbangan material dan kebutuhan materi dan biologis dalam konteks kebutuhan spiritual adalah diperuntukkan bagi manusia. Kenapa? Karena kita manusia diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik manusia diciptakan adalah manusia yang kita dihadirkan oleh Allah, diperuntukkan di permukaan bumi ini, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kami jadikan manusia sebaik-baik manusia, diciptakan manusia adalah manusia yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam proses itulah kemudian terjadi dialektika, terjadi apa yang kita sebut dengan perdebatan di masyarakat. Apakah kita manusia telah mampu berbuat adil untuk diri kita? Apakah kita telah mampu berbuat adil untuk keluarga kita? Apakah kita telah mampu berbuat adil dalam konteks kemasyarakatan dan kebangsaan? Inilah yang kemudian menjadi pergulatan yang setiap hari kita lakukan. Inilah yang kemudian akan menjadi saksi, seperti kata Allah, itakunu syuhada 'alan nas. Apakah kita mampu menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan manusia untuk menegakkan keadilan? Atau sebaliknya, apakah kita akan menjadi pejuang menegakkan keadilan, atau sebaliknya pecundang? Jadi antara pejuang dan pecundang memang jauh berbeda. Tapi terkadang orang yang tidak punya prinsip-prinsip dalam menegakkan keadilan, dia tidak tahu mana pejuang, mana pecundang, seolah-olah sama saja. Oleh karena itu, dalam konteks ayat tadi surah Al-Baqarah 143, maka kemudian Allah menegaskan orang-orang yang pejuang itu ialah orang-orang yang pertama menjadi saksi untuk menegakkan keadilan. Orang-orang pejuang itu adalah orang-orang yang menjadi apa yang disebut dengan ummat tawasata, menjadi wasit dia. Mampu menjadi wasit, karena apa? Karena dia tidak berada pada kutub yang ekstrim, tidak pada ekstrim kiri dan tidak pada ekstrim kanan. Itu yang saya sebut dengan ghulu. Dia tidak berlebihan. Misalnya dia melaksanakan ibadah tidak berlebihan. Satu ketika di zaman Rasul ada seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seorang sahabat itu setiap hari pekerjaannya ibadah terus, zikir terus setiap hari. Mulai dari pagi, siang, malam, semua waktunya untuk zikir." Terus Rasulullah tanya, "Kira-kira dia itu punya anak istri tidak?" "Punya ya Rasulullah." Karena itu suruh dia pulang untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Artinya apa? Artinya setiap hari kita tidak boleh berlebihan untuk zikir setiap hari. Karena apa? Karena antara pola zikir dan pola fikir telah diberikan keseimbangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang yang diberikan keseimbangan fikir dan zikir, itulah yang disebut dengan ulul albab. Karena itu ulul albab itu adalah salah satu ciri di antaranya itu orang-orang yang berzikir sekaligus berfikir untuk kemaslahatan umat. Kenapa? Karena kita manusia punya keterbatasan untuk berfikir. Kalau kita berfikir terus setiap hari, yang kita pikir kita nggak sanggup, akhirnya kita stres. Dari stres kita stroke, dari stroke menjadi stop, habis tamat riwayat. Karena apa? Karena dia memaksakan dirinya sebagai manusia, sebagai makhluk biologis, tidak mampu memikirkan sesuatu yang di luar jangkauannya. Karena itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya kalau sekarang keadilan belum bisa kita tegakkan 100%, kira-kira 50% sudah belum? Oh, belum Pak Amirsa. Kira-kira 20% belum. Belum juga Pak Amirsa. Terjadi diskriminasi misalnya,
terjadi apa yang disebut kriminalisasi dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian kita sendiri tidak sanggup secara pribadi, tidak usah kita paksakan. Karena kalau kita paksakan kita hulu. Kenapa? Karena ada porsi orang lain. Jadi keadilan itu menurut saya harus dimiliki oleh semua orang. Keadilan itu menurut saya harus ditegakkan oleh semua pihak. Tidak bisa hanya masyarakat, terutama aparat negara, terutama aparat penegak hukum. Nanti kemudian ada sebuah hadis mengatakan yang pertama kali dihisab nanti yang masuk neraka itu orang-orang aparat penegak hukum, karena tidak bisa menegakkan hukum secara adil. Itu yang pertama kali nanti yang masuk neraka itu karena tidak bisa berbuat adil. Nah karena itu, karena sekarang belum bisa diwujudkan keadilan 100%, kita serahkan kepada Allah. Bukan kita berarti orangnya apatis, bukan, tapi kita dalam konteks ini terus berusaha untuk menegakkan keadilan itu. Kalau di dunia ini belum bisa 100%, maka di akhirat nanti 100%, mungkin bisa 1000%, maka lebih, karena pasti ukurannya Allah. Allah memastikan bahwa keadilan itu ditunjukkan Allah di akhirat kelak nanti. Jadi di dunia ini sudah ada rekam. Kalau sekarang ada CCTV misalnya, maka lebih canggih dari itu. Kalau dalam surah Yasin disebutkan semua sudah tertulis, mata, penglihatan, kaki sebagai saksi, maka inilah saksi yang dimaksud. Kalau kita bilang, wah saya sudah berusaha ya Allah untuk menegakkan keadilan, kata malaikat, ente bohong dulu di dunia. Setiap hari pekerjaannya berbohong, setiap kali kerjanya menipu, setiap kali kerjanya mengutak-atik angka. Yang 12 misalnya menjadi 1 atau 2, yang 110 misalnya hanya menjadi 11, hilang 01. Kira-kira seperti itu. Semua sudah ada saksi. Nah karena itu kita optimis bahwa keadilan itu pasti. Kalau di dunia belum sepenuhnya, maka di akhirat kelak pasti. Oleh karena itu, ini yang disebut dengan keadilan, ditempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada tempatnya di dunia, nanti ada kemudian tempatnya di akhirat kelak kemudian. Sedang jemaah yang berbahagia, kalau kita tidak yakin bahwa ada keadilan di akhirat, itu berarti setelah mengurangi nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita apatis, frustasi, saya frustasi, sudahlah saya keluar dari dunia ini karena tidak bisa menegakkan keadilan, maka kemudian dia berbalik untuk amar mungkar nahi ma'ruf, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang disebut yang frustasi. Nah frustasi itulah yang berbahaya menurut saya. Kenapa? Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu orang beriman, kata Allah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah frustasi. Kenapa? Karena kamu beriman, tegakkanlah terus keadilan. Soal kadar keadilan kita yang kita tegakkan itu baru misalnya sekian persen misalnya. Taruhlah misalnya untuk diri kita baru bisa menegakkan keadilan misalnya 50%. Karena kita masih sering menzolimi diri kita. Apa contoh yang sederhana kita menzolimi diri kita? Contoh yang paling sederhana ialah waktu setiap hari kita gunakan satu hari satu malam 12 jam. 24 jam misalnya. Maka kita gunakan semua 24 jam itu untuk berpikir, untuk bekerja, mencari uang sebanyak-banyaknya. Kita zolim terhadap diri kita. Karena itu lawan dari keadilan itulah zolim. Jadi orang-orang yang zolim di dunia ini, sesungguhnya Allah telah tunjukkan bahwa mereka hidupnya tidak tenang. Orang-orang yang zolim di dunia ini, sesungguhnya dia memimpin negara ini tidak nyaman. Orang-orang yang zolim di dunia ini, sesungguhnya dia sebagai pemimpin makan tidur tidak nyenyak. Jadi sebenarnya Tuhan telah menunjukkan kezoliman itu di mana-mana terjadi karena ketidakmampuan untuk menegakkan keadilan. Nah, kalau kita sekarang kadar kemampuan kita menegakkan keadilan sesuai dengan kesanggupan, ikhtiar, doa, tawakal yang kita lakukan, kita happy saja. Menurut saya itu salah satu ukurannya. Kita happy, kita berusaha terus agar masyarakat dalam kondisi aman damai untuk menegakkan keadilan. Sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita terus-menerus berusaha sekuat tenaga kita, ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan jangan kita pernah berpikir bahwa keadilan itu tidak mungkin bisa ditegakkan. Sangat mungkin sekali.
tergantung ikhtiar, doa dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semua untuk menegakkan keadilan, karena keadilan itu adalah bagian dari prinsip asasi kebutuhan kita, hidup kita secara pribadi di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masyiral muslimin hamba Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaka ummati fi syai'ain tarakal ilmi wa jam'il mal. Satu ketika Rasulullah mengingatkan kita semua, ada dua sebab kerusakan umatku nanti, kata Rasulullah. Yang pertama ialah orang yang tidak mau menuntut ilmu pengetahuan, atau dia punya ilmu pengetahuan tapi dia meninggalkan ilmu yang dia ketahui. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alu. Besar kemurkaan diberi Allah. Mereka punya ilmu tapi kemudian meninggalkan ilmu. Yang kedua adalah menumpuk harta kekayaan. Ada harta kekayaan yang dikuasai oleh sekelompok orang yang menimbulkan ketidakadilan, kezaliman. Maka kemudian kita biarkan, kita tidak mau berusaha untuk menciptakan pemerataan dalam konteks keadilan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Maka kita termasuk yang diingatkan oleh Rasulullah, orang-orang yang dicirikan oleh Rasulullah. Dua sebab kerusakan umatku nanti. Pertama, meninggalkan ilmu. Yang kedua, menumpuk harta kekayaan. Nauzubillah min dzalik. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sekali lagi memberi kekuatan, kesehatan lahir batin kepada kita semua, memberikan sikap optimisme untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.